Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jantung yang akan dipresentasikan oleh kelompok kami. Saya Aisyah Tufairunisa Zanabila. Saya Amanda Putri Lestari. Saya Indah Sulastri. Saya Jihan Alifiana Fia Putri Anggara. Saya Marcelina Ardian Saputra. Saya Muhammad Iqbal Rukmana. Saya Silvi Rahmasari Lestari. Saya Stefani Putri Fauzia. Nah, apa itu jantung? Jantung merupakan organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh Anda. Jika jantung dan pembuluh darahnya bermasalah, itu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala. Parahnya, jika jantung kehilangan fungsinya, kematian bisa terjadi. Selanjutnya itu ada struktur jantung. Struktur jantung yang pertama itu ada perikardium. Slide, Mbak. Nah, perikardium. Jantung berada dalam rongga berisi cairan dengan sebutan rongga perikardial atau dinding, dan lapisan rongga perikardial ini memiliki sebutan perikardium. Bagian ini berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium, lapisan terluar, miokardium, lapisan tengah, dan endokardrium, lapisan dalam. Lalu selanjutnya ada serambi atau atrium. Nah, bagian serambi atau atrium ini merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot, karena tugasnya hanya perlu ruangan penerima darah. Pada gambar anatomi jantung, tampak serambi bagian atas, sisi kanan dan kiri jantung bagian atas. Bilik atau ventrikel. Sama seperti serambi, bilik atau ventrikel merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sementara bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot ketimbang serambi karena bekerja lebih keras untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Lalu selanjutnya itu ada katup. Katup itu dibagi menjadi 4 yang menjaga aliran darah yang mengalir ke suatu arah, yaitu yang pertama ada katup trikuspid, yaitu mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Lalu yang kedua ada katup pulmonal atau mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga itu ada katup mitral, mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada katup aorta. Katup aorta itu membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Kan? Selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran yang meliputi yang dilewati untuk dapat sampai ke seluruh bagian-bagian tubuh untuk menyampaikan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah memberikan gaya tekan pada darah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjalankan darah agar tetap lancar. Selanjutnya ada otot jantung. Otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan terjadi siklus, yaitu siklus sistol dan diastol. Nah, selanjutnya ada vena. Vena itu pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Selanjutnya ada kapiler. Kapiler pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya.
seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Ya. Selanjutnya yaitu 2. Sirkulasi darah ke jantung. Sistem peredaran darah adalah salah satu aspek paling penting dalam tubuh manusia. Ini adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengalirkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Memastikan organ dan jaringan menerima suplai yang diperlukan untuk bertahan hidup dan berfungsi. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi secara mendalam sistem peredaran darah, bagaimana itu berfungsi, serta peran utamanya dalam menjaga kehidupan kita. Proses peredaran darah dimulai ketika darah yang kaya oksigen mengalir keluar dari jantung ke arteri utama, arteri aorta. Dari sana, arteri-arteri kecil membawa darah dan oksigen ke organ-organ dan jaringan tubuh. Selama perjalanan ini, oksigen dan nutrisi diserap oleh sel-sel tubuh dan produk limbah seperti karbon dioksida diangkut kembali ke jantung. Nah, terus di sini ada macam peredaran darah. Yang pertama yaitu sirkulasi pulmonalis atau peredaran darah kecil. Sirkulasi pulmonalis adalah aliran darah melalui jantung, paru-paru, dan kembali ke jantung. Darah dari sel-sel tubuh yang mengandung banyak karbon dioksida masuk ke serambi kanan jantung melalui pembuluh balik besar yang disebut vena cava. Ketika serambi kanan berkontraksi, darah ini didorong ke bilik kanan kemudian berkontraksi. Dan dari darah meninggalkan jantung melalui pembuluh nadi yang disebut arteri pulmonalis ke paru-paru. Saat darah melalui pembuluh darah di dalam paru-paru, karbon dioksida ditukar dengan oksigen. Yang kedua ada sirkulasi sistematik atau peredaran darah besar. Sirkulasi sistematik mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh kecuali jantung dan paru-paru. Jalur ini merupakan jalur terpanjang di antara jalur lain. Sirkulasi sistematik membawa darah kaya oksigen dari bilik kiri melalui aorta ke pembuluh nadi dan kapiler di seluruh organ dan jaringan tubuh. Nutrisen atau zat makanan dan oksigen ditukar dengan karbon dioksida dan zat-zat sampah di dalam kapiler. Terus yang ketiga ada sirkulasi koronia, yaitu adalah aliran darah ke jaringan jantung. Jantung mempunyai pembuluh darahnya sendiri untuk memasuk nutrien dan oksigen dan mengeluarkan zat-zat sampah. Pembuluh darah ini adalah pembuluh nadi dan pembuluh balik koronaria. Yang ketiga ada sirkulasi fetal. Sirkulasi fetal atau sirkulasi janin. Sistem peredaran darah janin sangat berbeda dengan peredaran darah orang dewasa. Sistem rumit ini memungkinkan janin menerima darah beroksigen dan nutrisi dari plasenta. Ini terdiri dari pembuluh darah di plasenta dan tali pusat yang berisi 2 arteri umbilikalis dan 1 vena umbilikalis. Sirkulasi janin melewati paru-paru melalui saluran yang dikenal sebagai ductus arteriosus. Hati juga dilewati melalui ductus venosus. Dan darah dapat mengalir dari atrium kanan ke atrium kiri melalui foramen oval. Sirkulasi fetal. Jantung janin dimulai pada hari ke-22. Ini menunjukkan permulaan sirkulasi janin. Pertukaran gas awalnya terjadi di kantung kuning telur sampai plasenta mengambil alih seluruhnya. Transisi ini terjadi sekitar usia kehamilan 10 minggu. Darah ibu yang mengandung oksigen bercampur dengan darah plasenta yang rendah oksigen sebelum keluar ke janin. Karena percampuran ini, janin relatif hipoksia dibandingkan dengan darah arteri ibu. Saat bernapas pertama kali, resistensi pembuluh darah paru bayi turun drastis. Hal ini merupakan respon terhadap oksigen yang kini ada di paru-paru dan tindakan fisik saat bernapas. Mekanisme.
Plasenta menghubungkan sistem peredaran darah ibu dan janin. Plasenta menyediakan oksigen dan nutrisi dari ibu ke janin yang sedang tumbuh. Selain itu, ia menghilangkan sisa metabolisme dan karbon dioksida dari janin melalui pembuluh darah di tali pusat. Tali pusat berkembang dari plasenta dan melekat pada janin. Darah mengalir melalui atrium kanan jantung untuk dialirkan melalui sun ke atrium kiri. Terdapat tekanan yang lebih besar di atrium kanan dibandingkan dengan atrium kiri dalam sirkulasi janin. Setelah darah beroksigen mencapai atrium kiri, ia mengalir melalui ventrikel kiri ke dalam arteri koroner dan aorta yang bercabang untuk memberikan darah teroksigenasi paling banyak ke otak sebelum pintasan dari arteri pulmonalis yang disebut ductus arterios memungkinkan darah teroksigenasi sebagian. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.